Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdawati, berasal dari IAIN Matu Sangkar, jurusan Tadris Kimia dengan NIM 1930110002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi praktikum yaitu tentang denaturasi protein. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui alur atau proses dari denaturasi protein. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu denaturasi. Denaturasi adalah suatu proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier maupun struktur sekundernya dengan penerapan tekanan dari eksternal. Contohnya yaitu senyawa asam kuat, basa, maupun tekanan dari garam. Sedangkan denaturasi protein adalah suatu protein yang berubah menjadi struktur yang acak namun tidak berubah ikatan peptidanya. Dengan kondisi ini, ekstrim seperti pemanasan dan lingkungan yang asam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya denaturasi yaitu yang pertama adanya pemanasan, selanjutnya yaitu pH, bahan kimia, dan bahan organik. Pada praktikum kali ini, saya memilih untuk menggunakan metode pemanasan. Panas merusak ikatan hidrogen dan interaksi fobik nonpolar pada protein telur, namun tidak merusak ikatan peptidanya. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum denaturasi protein ini yang pertama yaitu 2 butir telur. Bahan yang selanjutnya yaitu air mineral. Sedangkan adapun alat yang digunakan yaitu 1 buah kompor dan 1 buah wajan. Adapun prosedur yang pertama, pengerjaannya yaitu hidupkan kompor terlebih dahulu. Lalu setelah itu, tuangkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan 1 butir telur. Amati, lalu tunggu beberapa saat hingga telur matang sempurna. Proses pemanasan pada telur bertujuan untuk membuat protein pada putih telur akan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas dapat memutuskan energi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein. Tetapi hal ini tidak memutuskan ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Dapat terlihat setelah matang sempurna, matikan api kompor, lalu tiriskan telur ke dalam sebuah wadah. Di sini dapat terlihat bahwa perbedaan putih telur yang belum terdenaturasi dengan yang telah terdenaturasi. Dapat terlihat bahwa telur yang belum terdenaturasi memiliki putih telur yang sifatnya cair dan berwarna bening transparan, sedangkan yang sudah terdenaturasi memiliki putih telur yang teksturnya padat dan berwarna putih. Hal ini terjadi karena protein terbuat dari rantai panjang asam amino, di mana di dalam putih telur protein ini terbentuk seperti lipatan yang panjang. Jadi, protein pada putih telur ini terdiri dari suatu jenis protein yang dinamakan dengan albumin. Jika albumin berada pada temperatur yang sangat panas, maka akan terjadi denaturasi, di mana struktur dari protein akan berubah dan tidak dapat tersusun seperti semula. Hal inilah yang menyebabkan mengapa putih telur mengalami perubahan dari wujudnya yang cair menjadi padat dan mengalami perubahan warna dari yang bening menjadi warna putih. Denaturasi pada putih telur ini dapat dikatakan sebagai penurunan bentuk struktur karena terjadi pemutusan ikatan intramolekul yang gaya antar molekul pada gugus sulfil
drill, dan gugus hidrofobik lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.